atau 2 jari di atas PX ya, itu paling ujung tulang di sini, tajuk pedang, tulang dada. Taruh 2 jari, letakkan tumit tangannya di atasnya. Nah, seperti itu ya. Oke, letakkan tumitnya dulu, terserah tangan kanan atau kiri teman-teman yang paling kuat. Tumitnya ya, letakkan di tengah karena jantung itu ada di tengah ya. Walaupun kirinya, bawahnya agak geser ke kiri, tapi tetap di tengah. Oke. Ditumpuk jadi satu tangannya supaya kuat. Ini akan mendapatkan sertifikat juga. Gunanya adalah sebagai apresiasi kita karena kita telah hadir, telah belajar bersama, dan diharapkan dengan adanya hari ini kita semua dapat mempelajari ilmu baru yang tadinya kita belum mengetahui, akhirnya kita sekarang mengetahui. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini, sebagai juga kita adalah ujung tombaknya jika terjadi kejadian darurat seperti kecelakaan kerja ataupun kecelakaan pada saat customer di area kita. Nah, kita lah ujung tombak yang harus menangani paling cepat sebelum ambulans datang. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bersama-sama. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya dari pihak PK3D. Jadi dalam juga kita aktif, kita mendengarkan materi, jangan cuma dengar apalagi tidur. Kita lebih baik bertanya aja. Banyak kita udah masuk kita. Aktif semua. Supaya apa? Supaya kita dapat sebanyak-banyaknya. Akhirnya jadi oleh sebab itu maka hari ini kita buka kegiatan training pelayanan ambulans dan penanganan kegawat daruratan bersama tim PK3D dari DKI Jakarta dan Jakarta dan dari saya dari Pak Anhari. Baik. Ada pembukaan. Saya serahkan ke Pak Anhari. Baik. Cek 1 2 3. Halo. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktunya juga memang sudah siang ya. Semestinya jam 9, mohon maaf ada macet tadi. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak manajemen Mall Peak Avenue atas nama pimpinan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini menjadi satu bekal buat Bapak Ibu semua. Ketika ada kejadian kegawat daruratan, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan. Tindakan itu bisa di tempat kerja Bapak Ibu ataupun di rumah ya, atau di jalan atau di tempat bermain seperti itu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Agung yang sudah memfasilitasi ya, karena di awal kita sudah kontak-kontakan dengan Pak Agung nih, akhirnya bisa berjalan. Kebetulan memang kita juga melakukan pembekalan pengajaran kepada kemarin di MOI ya, grupnya Agung Sedayu ya. Jadi seluruhnya hampir beberapa ya. Kemarin di Hubs Live juga, kemudian terakhir di Asta ya. Ada ya di Jakarta Selatan. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama saya Anhari. Kebetulan saya adalah penanggung jawab program ini. Saya di Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah sebagai penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Saya membawa tim. Di depan saya ada Dr. Malia Risbeth Irnita. Selamat pagi. Ada Mbak Ami. Ada Pak Pepen. Selamat pagi. Di belakang saya ada, di depan saya ada Pak Mulyadi. Ya, ada 5 orang yang akan sharing berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Di awal saya ingin memberikan satu perkenalan saja, nanti materi inti akan dibawakan oleh Dr. Lisbeth. Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar kegawat daruratan? Coba, ada yang bisa nggak? Kenapa kita perlu belajar tentang kegawat daruratan? Hello? Oke, saya bilang, kalau bilang hello, jawabnya hai ya. Hello. Hai. Ayo semangat dong. Ruhnya ditaruh di sini, jangan di rumah. Pekerjaannya diinikan dulu. Nanti setelah itu ya baru. Hari ini fokus di sini, tapi kita jangan seperti belajar. Kita santai aja, seperti bermain ya. Saya bilang hello, jawab hai ya. Hello. Hai. Nah, gitu ya. Hai.
Hello, hai. Ini udah pada makan belum sih Pak Agung? Wah, sama dong. Iya. Baik. Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar kegawat daratan? Karena kejadian kegawat daratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Artinya apa? Kapanpun, tidak melihat waktu. Ya, kalau ada orang celaka atau korban itu. Habis lebaran aja. Habis tahun baru aja. Kalau ada sakitnya, nggak ada kan? Ya itu. Kemudian siapa saja. Tidak melihat itu kita pegawai, pegawai pemerintah, presiden, nggak milih-milih namanya sakit. Ya, nggak ada milih-milih. Kemudian di mana saja. Ya. Dimanapun kita bisa terjadi, entah itu di rumah, entah itu di jalanan, entah itu di tempat bekerja, ya, itu bisa terjadi. Dan hal-hal yang kecil itu pun bisa jadi besar. Nah, tentunya dengan kita belajar dan kita berikan pembekalan ini, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan itu dengan baik. Nah, kami dulu namanya adalah Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sejak 1 Januari 2023, ya, kita berubah nama menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Pada panjang sih. Nah, makanya disingkat PK3D. PK3D Pemprov DKI Jakarta. Nah, kegiatan kita tupoksinya salah satunya adalah pelayanan ambulans gawat darurat. Kemudian menangani krisis. Nah, hari ini kita prakrisis. Jadi kalau sebelum kejadian, Bapak Ibu kita bekali dulu. Jadi kalau ada kejadian, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan paling tidak di wilayahnya. Mana gambarnya? Oke, saya lanjut dulu ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kegawat daruratan itu tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal orang, tidak mengenal tempat. Jadi semuanya bisa terjadi. Apalagi Bapak Ibu mungkin ada yang punya keluarga, anak, ya, bisa saja itu terjadi. Contoh anak makan apa yang mungkin keras gitu kan, biasa ada fase oral itu semua apa aja yang di depan mata anak-anak akan ditelan. Nah, bisa aja tersendak. Termasuk orang dewasa juga sama. Misalkan kita buru-buru makan bakso, kesedak, nggak bisa apa-apa, ya, itu juga bahaya. Nah, yang akan kita ajarkan ini adalah yang sehari-hari terjadi tapi yang mengancam nyawa, ya, khususnya adalah kasus jantung dan kasus trauma, ya. Kasus jantung itu waktunya tidak lama, Pak. Maka ada bilang, kemarin barusan ngobrol dengan saya, kok udah lewat aja ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kejadian yang mendadak meninggal itu bisa terjadi di kasus jantung. Kemudian juga kasus perdarahan. Perdarahan itu tidak hanya orang yang melahirkan, tetapi di jalan raya kita mungkin ada kejadian tabrakan, jatuh, atau akibat dari korban kejahatan, ya, ditusuk atau di apa, ya. Kemudian ada perdarahan. Kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Dibawa ke rumah sakit juga makanya bukan pakai ambulan, pakai bajai misalkan, atau pakai taksi. Darah ngocor aja begitu kan. Sampai rumah sakit 1 jam kemudian pasiennya lemes dan bisa meninggal. Ya, jadi tujuannya itu adalah outputnya adalah untuk mencegah kecacatan dan kematian. Ya, halo. Nah, Bapak Ibu mungkin beberapa bulan bulan yang lalu kita lihat di layar kaca di daerah Korea Selatan di Itaewon ada perayaan Halloween. Pernah lihat? Ya, kemudian ngumpul di satu gang, satu titik, tiba-tiba terhimpit, terinjak gitu ya. Dan orang banyak yang kena serangan jantung di situ. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ya, masyarakatnya bisa melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Artinya apa? Pemerintah di sana sudah sangat perhatian. Ya. Suaranya masih belum ya? Ya. Jadi kita berkaca dari sana, artinya apa? Kita seluruh masyarakat di Indonesia harus belajar itu. Tidak mengenal itu ibu rumah tangga, entah itu tukang kebun, maaf ya, atau siapapun harus bisa. Karena itu bisa terjadi dengan rekan kita, saudara kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita pernah nemuin kasus lah. Kalau ada saudara kita, teman kita setempat ya bekerja ya, terus ada kejadian serangan jantung, terus Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, ngeliatin aja, kira-kira nyesel nggak? Sampai maaf meninggalnya, ya, banyak kasusnya Bapak Ibu, ya, ada anak-anak dia tersendak, megangin bapaknya lagi mainin ikan, ya, dia tarik bapaknya, dia pegangin leher, ternyata dia sedang tersendak, dikira udah sana main, ternyata dia sedang tersendak, akhirnya apa? Meninggal. Ada kejadian seperti itu, ya. Di satu kelurahan di daerah Jakarta Barat di Tanjung Duren ada juga serangan jantung.
Dikiranya pingsan, dikipasin, dikasih minyak kayu putih, dikasih apa lagi? Kaos kaki biar bangun. Nggak bangun juga, nggak ada yang cek nadi. Nanti kita ada belajar. Ya, ternyata dia sedang serangan jantung, bukan pingsan. Akhirnya apa? Meninggal. Bayangkan, saya tanya waktu itu, saya tahun 2007 ya kira-kira. Ya, saya tanya ini nggak ada yang ngecek nadi, nggak ada Pak. Artinya apa? Sekian banyak orang di situ nggak ada yang bisa melakukan tindakan. Nyesel nggak sih kalau ada teman kita satu ruangan, satu pekerjaan yang kita biasa bercanda, terus tiba-tiba meninggal, terus kita pada melotot doang, apalagi selfie. Ya, hey guys, teman saya kena serangan jantung. Nah, itu teman yang kurang. Ya, artinya kita mencegah hal-hal seperti itu gitu ya. Ini juga menjadi satu PR dari Pak PJ Gubernur. Melalui Dinas Kesehatan kita diperintahkan untuk melatih seluruh masyarakat di Jakarta khususnya ya, umumnya sebenarnya seluruh Indonesia. Kita tidak hanya di mall, tapi juga di sekolahan, di kelurahan, di kecamatan. Ya, pokoknya manusia yang menginjak bumi di bumi Jakarta kita berikan ya, seperti itu. Ya, pelan-pelan, step by step. Dari Januari sampai detik ini ya, sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah melatih sekitar 1.100-an orang. Ya, terus berjalan ya. Mudah-mudahan terus berjalan programnya dan lebih banyak lagi masyarakat yang. Nah, ini. Bapak Ibu kita bisa lihat. Ini gambar apa kira-kira? Ayo, kita ikut interaktif ya. Halo. Nah, gambar apa kira-kira? Nggak usah malu-malu. Serangan jantung, megangin apa itu? Dada ya. Ya, oke. Terus di sampingnya apa? Orang tergeletak ya. Terus satu lagi kenapa tuh? Telepon ya. Oke. Kemudian ada lagi gambar di sebelahnya. Maaf sedikit serem ya. Bapak Ibu, hal seperti ini, suka tidak suka, cepat atau lambat, bisa jadi Bapak Ibu akan nemuin, betul nggak sih? Nah, persoalannya kita mau nggak melakukan penanganan atau membantu? Nah, ada beberapa cara sebenarnya membantu itu. Tidak harus melakukan tindakan langsung, Bapak Ibu ya. Saya kan bukan medis, Pak. Nah, nanti ada caranya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita melihat ini, hal ini cukup prihatin ya. Orang dalam hitungan menit bisa meninggal kalau kita tidak bisa melakukan tindakan. Karena memang betul, secara penelitian ini penyebab kematian terbesar di dunia. Tidak hanya di Indonesia. Kelihatannya sepele kan? Coba deh, di YouTube banyak loh yang berdarahan. Terus gak diapa-apain. Bingung tuh, aduh gimana ya? Gimana? 1 jam gimana? Gak diapa-apain, meninggal. Gitu ya. Oke, nanti caranya bagaimana? Nah, penyebabnya macam-macam ya, gaya hidup kalau untuk masalah jantung ya, lain-lain. Kemudian kalau kecelakaan bisa juga kelalaian kita ya. Ada pelang pintu kereta api udah ditutup, tapi tetap diterabas, bener nggak? Ketabrak. Atau kalau di jalanan, bener nggak sih kalau kita lagi jalan gitu, kita hati-hati, yang lain nggak hati-hati, ditubruk dari belakang, bener nggak? Ya, tetap kehati-hatian itu dipakai ya. Jadi macam-macam alasannya. Nah, kita ngomongin masalah SPGDT. Kalau secara teori Bapak Ibu seperti ini ya. Boleh dibaca ya. Ini menurut Permenkes RI nomor 19 tahun 2016. Tapi kalau saya boleh gambarkan seperti ini, Pak. Saya mau interaksi dengan Pak siapa, Pak? Ade. Pak Ade. Pak Ade orang sini? Jawa Timur. Jawa Timur, tapi tinggal di Jakarta? Ya. Sudah lama, berapa lama, Pak? Dari 2005, Pak. 2005. Oh, cukup lama ya. Baik, hampir berapa? 19 tahun apa? 18 tahun? Kurang lebihnya segitu ya. Baik. Pak siapa tadi, Pak? Ade. Pak Ade. Pak Ade udah berkeluarga? Sudah, berarti anak istri di sini ya, Pak? Di kampung, Pak. Oh, di kampung. Oke lah kalau gitu. Pak Ade pagi-pagi lari pagi ke daerah Sudirman. Aduh, saya mau Car Free Day nih gitu kan. Lari pagi, masih pagi. Petang gitu kan. Lagi jalan di daerah Sudirman. Dari kejauhan ada satu gedung hotel kira-kira. Meledak. Boom. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Ade? Telepon pemadam Nah, coba. Telepon pemadam kebakaran. Oke, ini saya pemadam lah kira-kira. Selamat pagi, dengan pemadam, bisa dibantu Pak? Selamat pagi, Pak. Iya, ya apa Pak? Bisa dibantu Pak? Bisa dibantu, Pak, ada kebakaran di daerah. Oh, daerah mana Pak? Ini gitu, Pak. Ya sebutkan aja. Ini saya. Misalkan gitu. Oke, di daerah mana Pak? Di Sudirman ya? Iya. Oke, apa yang terbakar kira-kira Pak? Gedung di lantai sekian gitu. Oke, baik Pak. Di sana sudah ada polisi belum? Untuk saat ini misalkan belum ada. Belum ada. Oke. Kemudian di sana ada korban nggak kira-kira Pak? Belum tahu gitu, Pak. Ya, kalau mungkin kan tadi gedungnya hotel ya. Iya. Bisa jadi kalau hotel adalah ya, manusia ada di situ kan. Bisa jadi ada. Oke, berarti belum ada ambulan di situ Pak ya? Belum ada. Baik, Pak Ade, terima kasih atas informasinya. Kita akan luncurkan
unit yang ada. Oke, itu ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Ade. Nah, Bapak Ibu, kita di Jakarta itu punya call center. Jakarta Emergency Call 112 dan 119. Kalau untuk seluruh sumber daya, mau polisi, pemadam, teleponnya bisa ke 112. Kalau khusus ambulan bisa ke 119. Nah, tadi tepatnya adalah Pak Ade itu teleponnya ke 112. Ya, operator itu di bawah BPBD ya, dan seperti 911 kalau di Amerika, Bapak butuhnya apa, dia yang akan telepon ke pemadam. Kalau dulu kita harus hafal satu sumber daya. Pemadam saya harus hafal nomornya. Ambulan saya harus hafal, polisi. Dia bingung, semua sumber daya kita harus hafal. Begitu kejadian panik, aduh nomornya pemadam berapa ya? Nah, kalau sekarang 112 lebih mudah ya. Bisa ya? Kalau 212 Biro Sableng. Iya. Jadi kalau 112 lebih mudah. Bapak telepon 112. Nanti operator 112, data tadi saya udah tanya kan. Oh, ada satu gedung meledak, bom. Berarti saya butuh apa? Bisa jadi ada api, saya panggil pemadam. Itu udah otomatis, Pak. Ini SPGDT. Kemudian, oh, bom. Bisa jadi bomnya ini karena kebakaran atau ada konsleting atau benar-benar bom. Teroris lah misalkan. Berarti saya butuh kepolisian, ada tim gegana, penjinak bom. Kemudian lalu lintasnya untuk ngatur lalu lintas supaya lancar jalannya. Kemudian tadi kan ada korban nggak? Data itu, oh iya, ambulan. Ambulan, pemadam segera bergerak ke TKP di daerah Sudirman di Hotel A misalkan. Ada kejadian di sana. Seluruh sumber daya bergerak menjadi satu dan melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, nanti kita belajar secara detail teori, nanti baru prakteknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, saya akan tutup saja sesi pertama. Nanti selanjutnya ada sesi-sesi berikutnya. Materi inti, kemudian praktek. Kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sekilas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat pagi teman-teman. Ih, lemes banget. Ini masih pengaruh Indonesia versus Thailand semalam nih. Apa bagaimana ini? Lemas sekali. Selamat pagi teman-teman. Yo, jawabnya gini Pak. Pagi, semangat pagi, gitu ya. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, oke, selamat siang teman-teman. Jangan dong, kalau semangat siang tuh udah turun abis makan tuh ya. Jadi tetap pagi semangat pagi. Kalau pelatihannya sampai malam, selamat malam teman-teman. Ya, makin lemes. Tetap pagi semangat pagi. Baik teman-teman, kita masuk langsung ke materi inti. Tadi Mas Anharis sudah menjelaskan mengenai SPGDT. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kalau ada kegawat daruratan yang terjadi, utamanya di mall ini gitu ya. Kemana teman-teman harus minta tolong? 112 atau ke 119. Oke ya, jadi jangan cuma 14045 doang taunya ya. Oke, kita punya hotline yang lebih berguna daripada 14045. Ada tenan 14045 di sini? Ntar saya diomelin lagi ya. Oke, baik, langsung aja mulai. Tadi Mas Anharis sudah sounding sedikit mengenai serangan jantung ya. Jadi serangan jantung adalah pembunuh nomor 1 saat ini di dunia ya. Bukan cuma di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata jantung kita itu sangat-sangat berharga. Jadi main machine-nya badan kita ini adalah si jantung, gitu ya. Gini teman-teman, ketika orang serangan jantung, kita nggak bisa tawar-menawar, ya. Jadi gini, ceritanya di badan kita, saya cerita secara singkat aja ya. Makanya ini nanti berhubungan dengan segala penyakit yang ada di badan teman-teman. Ceritanya, badan kita ini terdiri dari berbagai macam jeroan. Betul ya? Ada apa aja jeroannya? Ayo yang suka makan jeroan pasti tahu apa aja? Hati, betul. Terus? Paru-paru, betul. Terus? Usus, betul. Lambung, apa lagi? Nih. Ya, otak ya. Ini salah satu yang paling berpengaruh ya. Jadi ada berbagai macam jeroan. Teman-teman tahu nggak? Semua jeroan di badan teman-teman saat ini, dia sekarang nih lagi kerja kayak mesin. Gimana supaya dia tetap bisa kerja? Motor teman-teman, kalau nggak ada bensin bisa kerja nggak? Enggak, gitu ya. Badan kita juga. Kalau tidak ada suplai darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh organ vital tadi, ke seluruh jeroan, dia nggak bisa kerja. Yang suplai siapa darah yang kaya akan oksigen? Yang suplai adalah jantung. Makanya ketika jantungnya berhenti, udah nggak usah mikirin yang lain, nggak usah mikirin nih orangnya bernapas apa enggak. Nggak usah, karena kalau jantungnya berhenti sudah pasti semuanya ikut berhenti, termasuk napas. Betul nggak? Nggak percaya? Kita buktikan.
Saya minta saat ini teman-teman tahan napas 5 detik. Oke ya, kita mulai ya. Tahan napasnya mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bernapas. Oke, masih hidup? Masih. Ada yang pingsan? Enggak. Itu membuktikan bahwa kalau kita tidak bernapas, belum tentu kita mati. Betul ya? Sekarang saya minta teman-teman untuk tahan jantungnya tidak berdenyut 2 detik aja. Tadi napas saya suruh 5 detik. Sekarang jantung tidak berdenyut 2 detik aja. Bisa? Tidak. Itu berarti ketika jantung teman-teman berhenti berdenyut, berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, artinya semuanya juga sudah pasti berhenti. Jadi buat apa periksa napas pasien kalau sudah pasti nadinya tidak ada? Betul ya? Nah, itu cara paling cepat untuk kita memberi pertolongan pada pasien. Ketika nadinya diraba nggak ada, nggak usah mikirin napas, langsung bantu pasiennya dengan RJP. Apa tuh RJP? Resusitasi jantung dan paru. Kalau sering dengar orang bule bilangnya CPR. Betul ya? Pernah nonton film Baywatch? Siapa yang tahu film Baywatch di sini? Oh, ini anak milenial. Bapak pasti anak kayak saya nih. Udah tua, tahu Baywatch ya. Ya, kalau yang tahu zaman dulu ada film Baywatch penjaga pantai. Betul ya? Yang dilihat Pamela Anderson aja ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau ada pernah lihat penjaga pantai atau penjaga pantai di Bali, kalau ada pasien drowning atau tenggelam, mereka kan akan lakukan yang begitu-gitu tuh. Nah, itu apa namanya? Itu dia yang namanya RJP atau CPR. Dia berusaha membantu. Apa yang dibantu? Dia bantu supaya jantungnya berdenyut kembali. Itu ya. Kenapa dibantu jantungnya berdenyut? Karena pasien drowning pasti akan tersedak. Tersedak apa? Tersedak air laut yang menyebabkan udah kepenuhan nih. Dia berusaha mengeluarkan air lautnya sekaligus membantu membuat si jantung berdenyut kembali. Nah, tindakan CPR atau RJP yang kita lakukan itu disebut dengan BHD, bantuan hidup dasar. Masuk ke dalam BHD atau bantuan hidup dasar. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar itu adalah semua pertolongan yang teman-teman berikan pada pasien dalam keadaan darurat tanpa alat. Ya, kalau yang teman-teman di ambulans lakukan itu pakai alat, udah bukan bantuan hidup dasar. Kalau RJP pakai alat nggak? Enggak, pakai yang ada di badan kita. Makanya dia masuk ke dalam salah satu bantuan hidup dasar, tuh ya. Ini jantung, saya nggak jelasin. Oh, ngapain kita jelasin anatomi ribet? Langsung aja ya. Nah ini gambarannya. Gambarannya jantung tuh berdenyut begini nih. Nih, tuh. Dia ngompa darah dari, jadi dibagi jadi 4 ruangan. Ada bilik, ada serambi. Ngompa, masuk ke sini, nanti oper ke sini, dioper ke seluruh tubuh, masuk lagi. Jadi darah yang kayak oksigen tuh dipakai seluruh tubuh. Setelahnya dia masuk lagi. Masuk, habis masuk, keluar lagi, masuk lagi ke yang sebelah kiri, ke jantung sebelah kiri. Nah, baru keluar. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman sering dengar orang sakit jantung, katup jantungnya rusak atau bocor gitu ya. Yang mana sih katupnya? Nih, ada beberapa katup di dalam jantung. Ya, katup yang mana yang bocor? Nah, katup yang menghubungkan ke pulmonari, ke paru-paru, atau yang mana? Oke. Nah, ini yang mengedarkan ke seluruh tubuh. Kurang lebih dia bekerjanya seperti ini nih si jantung, ya. Kemudian bantuan hidup dasar ini tadi yang saya bilang, tanpa menggunakan alat. Nah, ini dia nih. Ini ngapain nih dia nih orang ambulansnya nih? Dia berusaha memberikan RJP atau CPR pada pasiennya. Nanti ini yang akan kita praktekkan di sini. Saya sudah bawa manekin, atau ada yang mau jadi manekin hidup nanti? Digenjot-genjot gitu ya. Oke ya. Jadi ini beneran terjadi. Ini yang dilakukan namanya CPR. Nah, kalau teman-teman lihat nih, posisi tangannya lurus, tangannya bertindih di sini. Yang nanti teman-teman gunakan untuk menekan si pasien itu bukan kekuatan bisep, tapi berat badan teman-teman yang ditumpu ke dada pasien, ya. Jadi semakin berat teman-teman bobotnya, maka tekanannya akan semakin dalam. Memang agak sulit nih buat teman-teman mungkin yang perempuan yang berat badannya 25 kilo ada di sini? Nggak ada lah, ya emang anak TK kali 25 kilo. Siapa yang paling kurus di sini? Coba, Mbak beratnya berapa? 45. Nah, Mbak yang beratnya 45 dengan Mas bobotnya berapa? 78, pasti tekanannya berbeda. Mana yang lebih dalam tekanannya?
Yang 78. Karena berat badan yang akan menimpa pasien. Nanti kita akan coba. Itu makanya kenapa teman-teman ketika melakukan penekanan, lihat pasiennya, kecil apa gede nih badannya. Jangan sampai yang ditolongnya kecil, yang nolongnya gede, berat badannya ditimpa semua, patah tulang dadanya nanti. Ya, jadi dikira-kira, kira-kira bisa atau enggak sih, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi RJP adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan pijatan jantung. Jadi ini nafas buatannya, ini pijatan jantungnya. Nah, nafas buatan yang dipakai di ambulan biasanya ada BVM seperti ini. Tapi kalau di awam, teman-teman nggak bisa pakai BVM karena nggak punya pasti ya kan. Jadi teman-teman bisa mouth to mouth. Nah, dicipok. Nah, bukan dicipok beneran ya. Jadi mulut pasien dimakan, ditutupin sama mulut kita, hidungnya ditutup. Jadi hidungnya ditekan, terus kita kasih napas dari dalam perut, tiup ke pasiennya. Itu mouth to mouth. Tapi di era pandemi sekarang, mouth to mouth sudah tidak lagi disarankan. Karena apa? Ya tahu ya, karena virusnya bisa kena ke yang nolong. Kecuali yang teman-teman tolong adalah keluarga sendiri, yang tahu riwayatnya dia bukan COVID. Mau mouth to mouth boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya bapaknya, kakeknya, neneknya, boleh saja. Ya, jadi boleh diberikan mouth to mouth kalau kita tahu riwayatnya memang benar-benar dia tidak COVID, tuh ya. Jadi ini yang diberikan pada pasiennya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi tingkat kematian dan kecacatan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi tadi yang saya bilang, karena jantung tugasnya memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi yang dipakai sama organ vital sama jeroan teman-teman apa? Oksigennya. Oksigennya yang dipakai supaya dia bisa tetap berfungsi dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya, makanya kalau orang perdarahan, misalnya teman-teman naik motor, kecelakaan, patah tulang kakinya, perdarahannya banyak, darah yang masuk lagi ke dalam jantung gimana? Berkurang apa bertambah? Berkurang, karena udah banyak keluar. Darah yang dikeluarin dioper lagi ke seluruh tubuh berkurang apa bertambah? Berkurang, pasti berkurang. Dia oper nggak ke kaki yang patah tadi? Dioper tetap, kan pembuluh darah tuh kayak selang di badan kita. Jadi tetap dioper, tapi di sini bocornya belum diberhentikan, belum ditutup. Keluar lagi nggak darahnya? Keluar. Tambah berkurang nggak? Tambah berkurang. Akhirnya jeroan teman-teman begini mah. Kekurangan oksigen, bisa berfungsi nggak? Enggak. Itulah yang menyebabkan kelainan-kelainan pada badan kita. Jadi jangan heran orang yang patah tulang kaki, masa katanya ginjalnya rusak? Mungkin nggak? Mungkin kalau penanganannya tidak dilakukan segera mungkin. Ya, itu makanya gimana caranya? Ya tutup lukanya yang terbuka supaya darahnya tidak banyak terbuang. Cara tutupnya gimana? Nanti diajarin di sini ya. Jadi ada teknik-tekniknya. Makanya dibilang mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut. Jangan sampai ada efek samping lainnya, gitu ya. Jadi kalau bicara kesehatan tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya kadang-kadang orang suka, "Dok, saya tadi kebentur kepalanya di depan, tapi masa kata hasil CT scan-nya ada perdarahannya di belakang?" Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Kalau teman-teman tahu, ini kepala kita ini terdiri dari tengkorak dan otak. Tengkorak ini keras ya. Otak tahu ya, pernah makan otak nggak? Nah ya, kalau di Padang kan suka nanya, "Mas, punya otak nggak?" Gitu kan? Ini ada otak nih di dalam. Ini tengkorak keras, otak di dalam lembek, ya kan? Kalau ada benturan keras, misal teman-teman jatuh nih dari motor, dek. Ini sebenarnya tulang tengkorak udah berhenti, dek, gini ya. Nempel ke trotoar, ini udah berhenti nih tengkoraknya. Tapi teman-teman tahu nggak otak di dalamnya berhenti apa enggak? Enggak, dia jalan membentur tulang tengkorak yang bagian depan. Terus pas berhenti, yang di dalam gimana? Ada whisk-press, begini, dia mundur ke belakang, membentur tulang tengkorak bagian belakang. Perdarahannya di otak sebelah mana kalau gitu? Bisa di depan dan di belakang. Walaupun benturannya hanya ada di depan. Paham ya? Oke, jadi jangan suka marah-marah lagi sama petugas kesehatan ya. Dokternya bego nih, saya kebentur di depan katanya di belakang. Saya sakit jantung kok komplikasinya nyampe ke ginjal. Kadang-kadang begitu ya, awam ya. Oke, sekarang sudah pintar, sudah tahu ya. Oke, next. Aktivasi aliran darah. Tujuannya untuk tahu aktivasi aliran darah. Jadi mengoptimalkan aktivasi aliran darah ya, memaksimalkan oksigen dan meminimalisir kerusakan neurologis. Indikasinya ada 2, kematian klinis dan kematian biologis. Jadi untuk bantuan hidup dasar yang kita berikan untuk pasien-pasien dengan kematian klinis dan kematian biologis. Bedanya apa? Kalau disebut kematian klinis berarti ada henti napas dan henti jantung, segera RJP. Kalau kematian biologis belum berhenti dia,
belum total berhenti, belum ada tanda-tanda kematian. Nah, ini dia ya. Nah, 4-6 menit kalau otak mengalami kematian, 8-10 kerusakan irreversibel otak. Artinya gimana? Artinya, bantuan yang teman-teman berikan harus secepat mungkin. Kalau terlambat saja, lihat, 4-6 menit aja terlambat, pasiennya sudah mengalami kematian otak, kematian sel otak. Kalau terlambat dari 8-10 menit baru dikasih bantuan, udah terjadi kematian atau udah terjadi kerusakan yang nggak bisa balik lagi, permanen. Ya, nah ini kendala yang suka teman-teman ambulans dapatkan. Serangan jantung di rumah, terus ketemu pasiennya, keluarganya gini, udah mas, mau diapa-apain, bawa aja ke rumah sakit. Ini jantungnya berhenti, kita mau bantu RJP supaya apa? Jantung kan tadi saya bilang, gambarnya di depan gini, dep, lep dep, lep dep, lep dep, gitu kan? Itu tuh yang suka teman-teman kalau dengar pakai stetoskop ada bunyinya, duk 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 gitu ya. Nah, dia tuh lagi mompa darah ke seluruh tubuh. Kalau dia berhenti, bisa mompa darah nggak? Enggak. Kalau teman-teman bantu pijat jantung dari luar dengan RJP tadi, dadanya ditekan, berarti teman-teman bantu apa? Bantu jantungnya ngapain? Mompa. Tekan, teman-teman tekan dari luar, jantung di dalam gimana? Ret. Buang darah yang kaya akan oksigen. Ntar dia ngembang lagi. Teman-teman tekan lagi. Ret. Makanya pengembangan dadanya juga harus sempurna, baru boleh ditekan lagi. Kalau pengembangan dadanya nggak sempurna, nanti jantung di dalam cuma begini-begini doang nih dia. Nah, gitu ya. Repot. Kalau kayak gitu darahnya maksimal nggak? Nggak maksimal ya. Jadi pastikan dulu yang teman-teman pompa itu udah benar ya. Serba salah ya gini ya, di bawah saya dongak, di atas saya ketinggian ya. Oke. Lanjut, nah itu tadi bantuan hidup. Nah sekarang RJP. Nah ini yang harus teman-teman lakukan kalau ada pasien dengan henti jantung. Teman-teman bisa lihat, ini ada rantai kehidupannya. Ini yang di luar rumah sakit. Jadi kalau ada pasien henti jantung, yang pertama-tama teman-teman harus lakukan apa? Ya, kalau singkatnya ini, panggil bantuan. Sebelum bantuan datang, segera lakukan CPR. Kalau teman-teman punya alatnya, lakukan kejut jantung. Kalau sudah datang ambulannya, lepas pasiennya, serahkan pada yang berwajib, resusitasi lanjutan. Setelah itu masuk unit ambulan, bawa ke rumah sakit, diobatin di sini, baru nanti pemulihannya setelah keluar dari rumah sakit. Ini secara singkatnya. Ya, sekarang teman-teman udah tahu nih, panggil bantuannya kemana? 112 119. Kemudian bisa lakukan CPR? Bisa. Setelah ini bisa ya, kita coba ya. Oke. Jadi ini rantai kehidupan yang secara singkat. Nah, terus bagaimana untuk melakukan RJP? Caranya. Nah, yang pertama teman-teman harus selalu ini, 3A. Apa tuh 3A? Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri ngapain? Pakai apa aman diri? APD. Apa tuh APD? Alat pelindung diri, pakai handskun, pakai masker, pakai Google kalau memang dibutuhkan, ya kan? Kalau dulu rame-ramenya face shield ya, itu boleh. Kalau nggak ada gimana dok? Yang terpenting teman-teman pakai handskun dan pakai masker, ya, itu yang terpenting. Oke, aman diri, kemudian aman lingkungan. Nah, pastikan dulu lingkungannya aman, baru boleh masuk, gitu ya. Teman-teman masih ingat kasus JW Marriott? Bom di hotel tahun berapa tuh ya, 2009 apa ya? Kalau pernah tahu, atau gini, kejadiannya misalnya amit-amit ada bom di Avenue. Nah ya, bomnya meledak, diar. Orang Indonesia itu biasanya baik hati, ramah tamah, tidak sombong, rajin menabung, betul ya? Nah biasanya banyak nih pahlawan kesiangan. Ada dua, benar-benar niat nolong atau cuma mau dokumentasi. Masuk dia. Nah masuk, kemudian berkumpul orang makin banyak. Muncullah bom yang kedua, dar. Jadi sebenarnya pola pikir teroris itu bom pertama cuma mau ngambil perhatian. Bom sebenarnya ada di bom yang kedua. Supaya apa? Supaya korbannya jadi lebih banyak. Itu makanya kenapa nggak boleh diputar, nggak boleh aman pasien dulu baru aman diri, baru aman lingkungan, nggak boleh. Harus kitanya dulu aman, lingkungannya aman. Oh boleh masuk, silakan bantu tolong, baru masuk. Baru kita boleh pegang pasiennya. Jangan putar-putar. Ini wajib banget. Sama seperti nolong pasien CPR, RJP. Teman-teman punya sakit jantung juga, tapi ada pasien sakit jantung, perlu di CPR.
Teman-teman merasa safety nggak untuk menolong? Enggak. Ya jangan ditolong. Prinsipnya kan aman diri, benar nggak? Ini pernah kejadian di dinas kesehatan. Ada yang serangan jantung karena dinas kesehatan isinya banyak dokter dan perawat, dibantu nih sama perawatnya. Perawatnya lupa kalau dia punya sakit jantung. Kita posisi kantor kita ada di belakang dinas kesehatan, pas di belakang dinas. Kita dipanggil, 2 menit kemudian nggak lama jaraknya. 2 menit kemudian kita datang mau bantu. Begitu kita mau bantu, kita lihat nih perawatnya udah ngos-ngosan begini. Ternyata dia sakit jantung juga. Akhirnya yang dievakuasi jadi 2. Nah, repot ya. Pasiennya malah jadi nambah gitu ya. Atau misalnya teman-teman hamil. Nah, ini apalagi pengen nolong ya, pikirkan juga bayinya ya. Jadi selalu kenali kemampuan kita dulu ya. Tapi kalau memang bisa ya ditolong, jangan dibiarin ya. Oke, kemudian cek kesadaran. Cek kesadaran kita panggil. Pak, namanya siapa Pak? Pak, kenapa Pak? Kalau dia bisa nyaut ya udah pasti bukan serangan jantung ya kan. Tapi kalau dia nggak nyaut-nyaut, cubit pasiennya. Tapi cubitnya nggak usah gitu dendam gitu juga nggak usah ya. Nyubitnya boleh di tangan atau diulek aja. Uleknya di mana? Uleknya di tulang sternum atau tulang dada. Nih, tangannya gini, terus ulek. Atau di sekitar mata, tangannya gini, nih ulek. Ini nyeri. Kalau nggak percaya coba aja sendiri, tekan. Sakit, ya. Nah, ini berlaku juga pada remaja-remaja yang percobaan pingsan. Paham nggak percobaan pingsan? Pura-pura pingsan ya, digituin ini sakit. Kalau tangan-tangannya begini-gini nih, ya, udah mulai deh tuh ya, gitu ya. Jadi cek responnya dulu, cek kesadarannya. Pertama panggil, kalau nggak nyaut dipanggil, baru dikasih rangsang nyeri, ya dikasih rangsang nyeri. Pastikan, siapa tahu dia tidurnya gablok, nggak mau dibangunin begini ya. Jadi di rangsang nyeri. Kalau rangsang nyeri juga tidak ada respon, berarti terulang respon, benar-benar nggak respon ya, berarti benar-benar tidak sadar. Baru teman-teman aktifkan SPGDT atau panggil bantuan. Tolong ada pasien tidak sadar, tolong bantu saya di sini. 1 orang panggilkan ambulans, 1 orang temani saya. Selalu minta orang untuk menemani. Ya, kenapa begitu? Supaya ada saksi. Tapi jangan bilang Pak sini ya jadi saksi ya. Nggak bakal mau, yakin ya. Tapi selalu minta orang untuk menemani. Sekarang kan handphone di mana-mana kan? Ya, ntar tiba-tiba kita lagi mood di foto, wah pelecehan seksual, wah disebarin kemana-mana. Padahal niatnya mau nolong ya itu. Jadi selalu harus ada saksinya. Kemudian setelah itu cek nadi dan scan breathing ya. Scan breathing itu cuma lihat aja napas atau enggak, tapi nggak usah lama-lama. Yang paling penting adalah harus dicek nadi. Cek nadinya di mana teman-teman? Nah ya, kalau orang pasti taunya di tangan. Yang benar cek nadinya di mana? Leher, namanya nadi karotis ya, di leher cek nadinya. Nah, saya mau tanya nih, nadi karotis teman-teman ada di leher kanan atau di leher kiri? Coba sekarang dicek. Kanan kiri? Kiri? Kanan? Ini kok beda-beda, ini manusia apa mutan Mas di sini? Kok ada yang di kiri ada yang di kanan, ada di dua-duanya? Bagaimana ini? Oke, sekarang gini, yang tadi bilang adanya di kiri, silakan cek leher kanan. Yang tadi bilang di kanan, silakan cek di leher kiri. Di mana? Kiri. Bang, ini ada yang cuma di kiri bang, nadinya bang, bantuin RJP bang. Oke ya, cara ngeceknya gini nih. Kalau mau ngecek, jangan pakai jempol. Di sini ada nadi juga nih. Makanya kalau orang kesayat di jempolnya pasti rasanya nyut-nyutannya lebih parah ya kan? Jadi pakainya 2 atau 3 jari. Ini ada jakun. Udah, tarik ke kanan. 2-3 cm. Udah, tekan dalam. Nggak usah dalam-dalam, dikit aja. Ada rasa raba nadi nggak? Jangan ngomong, kalau ngomong terancu. Raba nadi nggak? Di kanan teraba nadinya? Oke, sekarang balik. Dari jakun ke kiri 2-3 cm. Teraba nadi nggak? Pelan-pelan, teraba nggak? Ada ya, nggak beda-beda ya. Jadi ada di mana nadi lehernya? Kanan dan kiri. Oke, yang teman-teman raba tadi itu adalah nadi normal. Besok kalau ketemu pasien dengan nadi yang Senin berdenyut, Selasa, Kamis, Rabu libur, ntar Kamis berdenyut lagi, itu ada sesuatu. Pasien dengan dehidrasi, tahu ya dehidrasi ya? Contoh pasiennya diare, keluar terus BAB-nya, muntah lagi, dehidrasi berat sampai lemes, raba nadinya.
biasanya akan lemah. Jadi kalau bingung, yang mana yang lemah, mana yang normal, samain sama diri sendiri yang normal. Itu tekanan normal. Kalau lebih rendah dari itu ada sesuatu, lebih tinggi dari itu pun ada sesuatu. Ya, dalam arti ada sesuatu bukan lagi habis lari ya. Kalau habis lari udah pasti nadinya cepat. Kalau itu mah jangan ditanya ya. Nggak ada apa-apa nadinya cepet nih. Pegang, jangan-jangan dia demam, jangan-jangan dia sesak, jangan-jangan dia nahan sakit. Tuh nadinya juga pasti cepet. Ya, tapi tidak sedang exercise. Ya. Atau jangan-jangan dia ketemu mantan pacar. Nah, nadinya cepet tuh. Jangan-jangan dia ketemu pinjol. Nah, cepet tuh nadinya biasanya ya. Jadi lihat juga penyebab nadi cepetnya ya. Oke, habis cek nadi terus lakukan kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali. Artinya apa? Tekan dadanya 30 kali, kasih nafas bantuan sebanyak 2 kali. Jadi prinsipnya CAB, sirkulasi, airway, dan breathing gitu ya. Kasih kompresi, buka jalan napas, kasih napas. Ini yang saya bilang tadi mouth to mouth. Lihat nih, hidungnya ditutup, mulutnya udah mulai mau ditutup, mau ditiupin gitu ya. Jadi kompresi 30 kali banding 2 selama 2 menit atau selama 5 siklus. Jadi 30 banding 2 ini hitungannya 1 siklus. Teman-teman lakukannya berapa kali? 5 siklus. Jadi 30 kali kompresi, kasih napas 2, balik lagi, itu baru 1 siklus. 30 kali kompresi, napas 2, itu baru 2 siklus. 30 kali kompresi, napas 2, itu baru 3 siklus. Lakukan selama 5 siklus atau kurang lebih 2 menit. Kan kalau 2 menit kan repot kan? Udah 2 menit belum ya saya ngelakuin? Repot kan? Jadi hitungannya 5 siklus saja. Setelah 5 siklus ngapain? Cek lagi nadinya, udah berdenyut apa belum? Kalau udah berdenyut, aman, pasiennya hidup. Tapi kalau belum berdenyut gimana? Ulangi lagi, lakukan RJP lagi 30 banding 2. Berapa lama lagi? 5 siklus lagi. Jadi setiap 5 siklus cek udah ada nadi belum? 5 siklus cek lagi udah ada nadi belum? Ya. Oke. Kemudian ini tadi udah ya, buka jalan napas, kasih pernapasan. Nah, ini rantai kehidupan juga. Ini yang pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak sama, amankan diri, aman lingkungan, aman pasien, pokoknya semuanya sama. Yang membedakan apa? Kalau pada anak-anak 1 tangan, ya. Kalau pada dewasa kan tadi 2 tangan kan. Kalau pada anak-anak cuma 1 tangan. Tapi saya nggak mau bilang umurnya dari umur sekian sampai sekian. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang beda nih. 5 tahun kadang-kadang beratnya sudah 50 kilo. Ada saya pernah ketemu, ya. Jadi sesuaikan dengan besar anaknya. Kalau anaknya 7 tahun tapi badannya udah kayak dewasa, ya tetap pakai 2 tangan. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan besar anaknya. Nah, pada anak-anak juga kedalamannya sepertiga diameter dinding dada anterior posterior, 5 cm pada anak, 4 cm pada bayi. Kalau pada dewasa tadi 5 cm ya. Jadi kalau pada bayi lebih kecil ya. Kalau pada anak dia pakai 1 tangan, kalau pada bayi dia pakai 2 jari. Letaknya di mana? Sama, di tengah-tengah tulang dada. Jadi semua kompresi letaknya di tengah-tengah tulang dada. Nih, ada yang kayak lak-lakan ini kan. Terus pencet ada ulu hati. Ada tulang taju pedang, runcing-runcing dia. Udah berasa? Antara ini sampai ini itu di tengah-tengah. Disitulah teman-teman taruh posisi kompresi nanti. Ya, di tengah-tengah tulang dada. Oke ya. Atau boleh sejajar puting susu. Ya, tapi puting susu laki-laki ya. Jangan perempuan. Nanti nenek-nenek puting susunya di bawah, digenjotnya di abdomen, lagi di perut, repot ya. Jadi cari yang aman. Makanya saya selalu ngajarinnya di tengah-tengah tulang dada ya. Oke. Jadi bisa lakukan pakai 2 atau 3 jari pada bayi atau 1 tangan pada anak-anak. Nah, sepertiga diameter dinding anterior posterior maksudnya gimana? Anterior itu atas. Nih, dinding atas. Posterior itu mana? Bawah. Nih, dinding bawah. Sepertiganya gimana? Jadi kalau tebal dadanya dari sini sampai sini, masuknya dia nekannya semana? Segini aja. Paham ya? Ini dada atas, ini dada bawah. Nekannya semana? Boleh segini nggak? Enggak, cuma sepertiganya aja. Nah, jadi nggak usah dalam-dalam, nanti terlalu dalam juga patah tulangnya. Ya, jangan salah menempatkan tangan. Kalau kamu nempatin tangannya di iga, nanti iganya jadi patah. Jadi di tengah-tengah tulang dada. Yakinlah itu aman dan keras. Ya, kenapa harus di tengah-tengah tulang dada? Karena sebenarnya posisi jantung itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau orang bilang sakit hati, ya salah nggak? Salah. Di sini adanya jantung, hati adanya di bawah ya. Jadi kalau sakit hati pegangnya di sini, bukan di sini ya. Oke. Untuk
bayi 30/2 untuk 1 penolong, 15/2 untuk 2 penolong. Sama selama 5 siklus ya. Khusus bayi, kalau pada dewasa mau 1 penolong, 2 penolong sama 30/2. Oke, tenang, makanannya udah datang ya. Udah mulai nanti. Saya kalau udah sambil makan nih teman-teman, biasanya konsentrasi oksigennya teman-teman akan berpusat di abdomen. Dia lupa suplai ke otak. Akibatnya nanti apa? Penurunan kesadaran, ngantuk deh Pak Sintar ya. Oke, ini RJP yang berkualitas. Jadi RJP yang baik itu yang bagaimana? Tadi sudah dijelaskan di awal. Kedalamannya 5 cm, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kembang dadanya sempurna. Tadi saya sudah bilang ya, pastikan naik dulu, recoil sempurna baru boleh ditekan. Ventilasinya tidak berlebih. Nah, untuk ventilasi itu adalah pernapasan, ya. Jadi teman-teman kasih pernapasan kan dari perut, tapi yang dikasih separuh aja. Jangan tarik napas dalam, terus dikasih semua ke pasien. Jangan, ya. Jadi kasih napasnya cuma sambil lirik aja. Dadanya udah naik apa belum? Kalau dadanya udah naik, berarti napas yang diberikan sudah sesuai, ya. Untuk bayi ada yang unik. Kalau tadi dewasa hidungnya kita pencet, mulutnya kita tiup. Kalau bayi, mulut dan hidungnya semua dimakan, ditiup. Ya. Kemudian udara yang keluar cuma yang dari pipi. Nih. Bukan yang dari perut. Kalau dewasa dari perut kan, tarik napas, gitu ya. Kalau bayi cuma yang dari mulut. Cuma yang dari pipi. Jadi nggak usah dalam-dalam ya, nggak usah sampai hebat banget ngasihnya. Kemudian itu ventilasi, minimal interupsi. Minimal interupsi itu nggak boleh sambil RJP teman-teman, sambil gosip. Tadi malam tuh Thailand versus Indonesia, kita dicurangin, abis itu lanjut RJP lagi, nggak boleh. Interupsi maksimal cuma 10 detik. Kalaupun mau bertukar orang, saya capek kompresinya, gantian kamu kasih kompresi, saya kasih napas, boleh nggak? Boleh. Tapi cuma 10 detik, harus buru-buru, langsung berubah, langsung lanjut lagi kompresi, gitu ya. Oke. Nah, untuk kecepatan mungkin teman-teman bingung, gimana tuh kecepatan 100 sampai 120 kali per menit? Tadi kan di depan udah ada gambarnya kan, orang yang ambulan tadi nolong kan. Nah, itu kan ada iramanya tuh. Tuh, 2, 3, gitu kan? Teman-teman tahu lagu Baby Shark? Tahu dong. Coba nyanyi, coba. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo terus. Nanti teman-teman coba sekali sambil nyanyi ya, karena nadanya sesuai ketukannya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya raba nadi, terus dengerin lagu Baby Shark, pasti nadinya sama. Baby Shark du 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 du, Baby Shark du 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 du. Itu nadinya teman-teman segitu, kurang lebih sama segitu. Nah, iramanya 100 sampai 120 kali dalam 1 menit juga sama. Jadi nanti begitu. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ya, jadi ada iramanya ya. Oke, jangan tiktokan doang bisanya. Kita juga ada jogetnya ya. Oke. Next, setelah semuanya sudah dilakukan, pasiennya sudah sadar, lakukan posisi miring mantap. Gunanya apa posisi miring mantap? Supaya benda yang tadi ada di dalam, misalnya pasien tenggelam, misalnya keluar airnya bisa keluar, tidak terhirup kembali ya. Jadi kalau di sinetron-sinetron itu pembodohan publik tuh. Kalau habis di RJP terus nggak dimiringin, dia begini aja. Lah kalau dia keluar airnya gimana? Ya masuk lagi, pingsan lagi pasiennya ya. Oke. Nah, satu lagi tadi pemberian defibrilasi atau henti jantung atau kejut listrik. Teman-teman boleh lakukan nggak itu? Yang suka di film-film tuh cedek. Bisa nggak lakukan? Enggak. Oke. Sebenarnya itu bisa teman-teman lakukan ya. Kita sudah kalah tertinggal jauh dengan negara-negara maju. Kenapa? Di negara-negara maju, gedung seperti Avenue ini pasti di tempat umum selalu ada satu namanya AED, Automatic Extraction Device. Jadi alat itu dipasang di badan pasien, udah ada padnya tuh udah ada gambarnya di mana teman-teman harus pasang, dada kanan, dada kiri, dan alatnya ngoceh sendiri. Udah habis dipasang nanti dia bilang start compression, mulai CPR. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris sekarang, ya, tapi tidak ada dalam bahasa Jawa ya. Jadi dia pakai bahasa Indonesia, mulai CPR. Ya udah teman-teman mulai CPR. Nanti dia bilang lagi berhenti CPR, ya stop. Jangan pegang pasien, ya jangan pegang pasien. Mulai menganalisa. Yang analisa siapa? Mesin. Dia menganalisa ini irama jantung apa, perlu dikasih kejut listrik atau tidak. Kalau perlu dikasih kejut listrik, dia ngomong lagi, berikan kejutan listrik. Nah, teman-teman mundur, jangan pegang pasien. I'm clear, you clear, everybody clear. Baru pencet yang ada di alatnya, cedet. Nah, dia masukin listrik di situ.
Jadi irama jantungnya dibenerin kalau memang irama jantungnya ada secara kesehatannya ada. Tapi kan teman-teman nggak ngerti baca kan? Yang baca mesin, gitu ya. Tapi pastikan dulu sebelum teman-teman mau ngasih kejutan listrik, pastikan apa yang dipastikan nadinya benar-benar tidak ada. Jangan pasien nadinya ada main kejut-kejut aja, listrik ntar begitu dia. Ya, oke ya. Ya, sinetron Indonesia tuh banyak pembodohan publik. Kemarin saya nonton Ikatan Cinta aja. Mas Al, kenapa masker kamu sungkupnya terbalik? Mas Al, yang buat hidung ditaruh di dagu begini keputer dia. Saya sampai ya ampun, ini emang yang bikin film gak survei dulu, malu-maluin banget. Ya, ada lagi yang lucu. Mas Alnya pingsan, serangan jantung apa gitu ya. Mau mati Mas Alnya, terus dibantu pakai CPR. Terus dipasang paddingnya. Tapi padding yang buat rumah sakit kan beda ya, yang buat masyarakat umum dengan yang buat rumah sakit. Dipasang paddingnya, dikejut listrik, bajunya nggak dibuka. Nah, teman-teman tahu alat kejut listrik itu kalau yang di rumah sakit sampai 360 joule, udah kayak mesin setrikaan, ya. Kalau ininya nggak dibuka bajunya, nempel, terus teman-teman kejut listrik, apa yang terjadi? Ya kayak baju gosong ditempelin di badan, nempel dia, ya. Itu pembodohan publik tuh, parah tuh ya. Jadi itu caranya gimana mau pakai AED? Kalau teman-teman punya nanti di sini di Avenue. Itu kalau di luar negeri ditaruh di samping apar tuh, temenan deh dia ya. Ambil alatnya, pecahin lemarinya, ambil alatnya, buka bajunya. Kalau teman-teman buka AED, di dalamnya udah ada gunting, udah ada cukuran. Nah, buat apa sih ada cukuran? Bukan buat cukur ketek, ya. Buat cukur bulu dada. Ada beberapa orang yang punya bulu dada. Sebelum pasang pad, cukur dulu bulu dadanya, cepet aja, nggak usah sampai bersih-bersih banget, nggak usah. Cukur aja cepet, pasang padnya, baru menyalain mesinnya, nanti dia ngoceh sendiri. Kalau teman-teman kompresinya nggak kuat atau kurang dalam, dia ngoceh lagi. Good compression. Terus atau misalnya kompresi jelek, nah dia mau marah-marah tuh. Tambahkan tekanan, wah tuh harus lebih dalam lagi. Masih belum dalam juga, ngoceh lagi dia. Tambahkan tekanan, lagi dalemin gitu. Nah ya, jadi dia bisa menganalisa sendiri. Teman-teman bisa menggunakan itu kalau alatnya ada. Di Indonesia ada nggak? Ada. Di mana? Bandara. Coba lihat kalau nggak percaya. Kalau jalan-jalan ke bandara nanti mau pergi kemana, lihat ada namanya AED. Lemarinya lebih setinggi saya segini nih, kurang lebih tinggi ya. Nah itu ada di bandara ya. Harapannya nanti ke depan seluruh gedung-gedung bertingkat di Indonesia, khususnya di Jakarta akan ada AED ya. Alatnya memang agak mahal. Oke, ini untuk bayi posisi miring mantap. Ini untuk dewasa, gambarannya seperti ini ya. Kita lihat dulu videonya. Suddenly collapse, it's important to respond fast. Running away and ignoring it is not an answer. Here's the sequence to respond to a sudden cardiac arrest collapse. As with all first aid situations, you need to assess the risk to your personal safety first, and the safety of the casualty second. If the victim appears unconscious, shake or tap the victim's shoulders and shout, Hello, are you okay? if we get no response, Cek the victim is respon. unconscious and we send for help. Nah, panggil ambulans. Ambilkan AED ini yang tadi saya bilang alatnya ya. Tilting their head back and lifting their chin. If the victim is not breathing or even gasping, start chest compressions right away. When the AED arrives, allow your second rescuer to prepare the AED while you continue compressions, and follow the instructions from the AED when it's ready. Nah, tuh. Nyalain AED-nya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Beda-beda, beda merek, beda ini. Call for help. Nah, dia nyuruh kan cek respon, call for help. Remember to remove the victim's clothes to expose his or her bare chest before attaching the electrode pads. Tear open the electrode pack and unfold the electrode Nah, ini ya, elektrodanya udah ada tuh gambarannya. The AED will automatically analyze the victim's heart rhythm. You should not touch the victim at this point. Tuh, jangan dikompresi dulu, dia lagi menganalisa gambarannya. Nah, dia suruh shock. Nah, baru di shock, pencet tengah-tengahnya. The AED will advise you to perform CPR immediately. Push harder tuh, kurang kenceng berarti dia. Push harder. Wah, lebih kenceng lagi. Good compression. Nah, kalau bagus dia bilang good compression.
Ya, capek ya? Continue compression. No, kalau berhenti dia ngoceh lagi. Continue compression. Continue CPR and using the AED, following its instructions until help arrives. Your actions can help save a life, including the life of someone you know. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa nanti teman-teman pakai AED? Bisa ya, gampang ada caranya ya. Tapi ingat yang paling penting kalau mau pencet dia misalnya shock advice, pastikan tidak ada teman-teman kita yang nempel dengan pasien ya, termasuk kita nggak boleh ya. Sedikit aja kaki kita nempel, nah ada bareng-bareng dah tuh kesetrumnya ya. Langsung ya. Nah ini hands only CPR ini di era pandemi tidak boleh mouth to mouth tadi yang saya bilang ya, hanya lakukan kompresi saja. Oke, pesan sponsornya call 911. Kalau di kita call 119 ya. Jadi ini karena kita pakai yang luar. Jadi kalau era pandemi kompresi saja, tidak usah kasih mouth to mouth ya. Nah, ini untuk pasien yang tersedak. Nah, ya. Serangan jantung bisa diawali dari kasus-kasus yang tersedak. Tanda-tandanya ini teman-teman bisa baca sendiri. Nonton video bentar. Oke ya, itu tadi tersedak. Nah, teman-teman lihat matanya dia gimana? Melotot. Teman-teman tahu nggak itu kenapa dia melotot? Karena sumbatannya total, nggak bisa napas. Kalau kayak gitu diminumin air gimana? Kemana larinya dia? Airnya kemana larinya? Ke pernapasan, ya. Jadi secara anatomi kita tuh punya satu kerongkongan yang ada yang isinya malarinya ke pencernaan, ada yang ke pernapasan. Nah kalau yang ke pencernaannya tertutup atau tersumbat, maka larinya akan ke pernapasan yang menyebabkan pasiennya tersedak lebih dalam. Oke ya, makanya orang zaman dulu bilang kalau makan dek jangan sambil ngomong. Ketika dia ngomong, dua-dua katupnya kan terbuka, makanya nasi atau makanannya bisa masuk ke sebelahnya, ke tempat yang pernapasannya. Ya. Jadi orang dulu ada benernya ya. Oke, tanda-tanda tersedak ada batuk, sesak napas, suara serak. Nah, ini tanda-tandanya ya. Biasanya pasiennya memegang leher, mencekik. Nah, paling gampang untuk tahu nih sumbatannya total atau tidak atau parsial gimana? Panggil. Ajak ngomong. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun berarti sumbatannya total. Ya, itu aja kuncinya. Kalau nggak bisa ngeluarin suara sama sekali, sumbatannya total. Tapi kalau dia masih bisa tadi saya gini, aman berarti ya. Tolong. Nah, dengan kita teriak kencang, ada orang yang mendengar. Daripada kita cuma tolong, nggak ada yang dengar ya. Kalau banyak yang orang melihat, misalnya di depan jalanan tuh, ini banyak yang nonton. Kan orang biasanya cuma kepo aja kan. Ada apa sih? Ya, moto-moto, bikin video, upload, kemudian pada pergi, ya bikin status. Ya. Jadi kalau banyak yang lihat, diapain? Disuruh minggir, minta tolong untuk menemani, misalnya ini seperti ini, minta tolong untuk menemani. Tujuannya apa? Sebagai saksi, tapi jangan bilang sebagai saksi. Jadi bohong dikit nggak apa-apa ya, demi kebaikan. Oke, minta tolong atau panggilkan ambulan. Tadi udah ada nomornya berapa? 2 atau 19 atau pakai
aplikasi Jaki ya, yang dipencet tombolnya. Nanti kalau habis dipencet teman jangan pergi, karena nanti yang datang berdasarkan Sherlock dari teman-teman. Sudah? Panggil bantuan. Lanjut. Apa? Cek nadinya. Nadi apa? Apa? Katoris. Katoris apa? Jangan sampai salah nyebut ya nanti ya. Ada katoris, ada lagi yang mirip-mirip. Tuh, ada yang ketawa tuh belakang. Apa? Jangan salah nyebut ya nanti ya. Bagian areanya intim wanita, nanti jangan salah sebut ya. Nah, di karotis. Ya, bukan katoris ya. Karotis. Di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kanan kiri ada. Tapi kalau penolongnya sebelah kiri, kanannya korban, tariknya ke arah mana? Kirinya. Kanannya korban nih, kan Pak Mul di kanannya korban. Tariknya ke arah penolong, jangan nyebrang, coba nyebrang. Kelihatannya ngapain? Ya, tadi yang moto-moto, cepet-cepet dipoto. Di-upload nanti netizennya itu lagi dicekek ya. Susah jelasnya kita ya. Sudah dicek, berapa lama ngecek? Ini mbaknya kelihatan nggak Mbak Ami? Kayaknya kehalangan, sorry maaf. Ya, dicek ya. Ya, 5 sampai 10 detik. 5 sampai 10 detik. Sekalian lihat dadanya, scan breathing. Ya, lihat sekilas. Ya, ada naik turun nggak? Ya, dicek nadinya tidak teraba. Ya. Nah, napasnya nggak kelihatan naik turun. Berarti diapakan? Kalau nadinya tidak teraba berarti jantungnya berhenti. Ya, nggak teraba, diem. Tapi kalau nadinya teraba, tapi napasnya nggak ada, apa yang dilakukan? Hanya memberikan bantuan napasnya saja, karena nadinya masih berdenyut, berarti jantungnya nggak perlu digenjot. Ya. Tapi kalau teman-teman ini habis tugas, ini kan tutup mallnya jam 10 ya. Ya, pulang ke parkiran, ada yang jatuh pingsan. Udah tadi dicek-cek. Ya, dicek nadinya tidak teraba. Nah, napasnya dicek Pak Mul. Napasnya ada. Apa yang Anda lakukan? Lari. Hah? Apa yang Anda lakukan? Dicek nadinya tidak teraba, napasnya ada. Apa yang Anda lakukan? Lari. Hah? Lari apa ditolong? Tolong ya, udah nggak apa-apa, tolong ya. Ya, jadi itu impossible. Ya, yang possible adalah kalau nadinya tidak teraba, udah pasti napasnya tidak ada. Kalau napasnya tidak ada, kemungkinannya nadinya masih bisa ada. Tadi kalau nadinya tidak ada, napasnya ada, berarti kuntilanak nyari tuh teman. Mendingan kabur ya, jangan ditolong. Oke, kita lanjut. Ya, napasnya tidak ada, nadinya tidak ada. Apa yang dilakukan? Langsung dikejar apanya? Jantungnya, dulu ya, sirkulasi. Posisinya di mana? Laki-laki paling gampang? Laki-laki paling gampang sejajar puting susu tengah-tengahnya. Kalau wanita jangan jadi patokan, mohon maaf ya. Nah, kalau wanita jangan jadi patokan, masih gadis, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 ya. Nah, jadi nanti berubah posisinya. Ya, kalau wanita posisinya tarik garis dari manubrium sterni sampai PX ya, ambil tengah-tengahnya, jempolnya temukan. Ya, itu. Atau 2 jari di atas PX. Ya, itu paling ujung tulang di sini, tajuk pedang, tulang dada. Taruh 2 jari, letakkan tumit tangannya di atasnya. Nah, seperti itu ya. Oke, letakkan tumitnya dulu, terserah tangan kanan atau kiri teman-teman yang paling kuat. Tumitnya ya, letakkan di tengah, karena jantung itu ada di tengah ya. Walaupun kirinya, bawahnya agak geser ke kiri, tapi tetap di tengah. Oke, ditumpuk jadi satu, tangannya supaya kuat, tegak lurus, ini ya. Dari atas ke bawah lurus, jadi yang menekan tenaga dari bahu. Ya, sekarang mulai hitung 30 kali. Ya, silakan Pak Mul. Nah, ini pernya udah mulai ini dalamnya. Ya. Jadi kalau menekan kira-kira ke bawahnya 5 cm. Ya, sudah. Dari C nih tekan. Kemudian beralih ke A. Apa A? Jadi airway, jalan napas. Dibuka dulu jalan napasnya, dibuka. Tekniknya apa namanya, ada yang tahu? Didongakan. Ya, head tilt chin lip. Jadi didongakan. Lihat apa? Sambil lihat apa?
Ya, di mulutnya ada sumbatan nggak? Jangan-jangan tadi baksonya masih ketinggal karena tadi keselak. Ya, kalau nggak ada lanjut. Berikan tiupan 2 kali. Ya, kalau zaman dulu boleh langsung tiup nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau sekarang banyak penyakit menular, jadi usahakan tidak langsung mulut ke mulut pakai alat. Ya, 2 kali tiupan. Nah, jadi ini 30 banding 2. Ya, itu hitungannya 1 siklus. Kita harus berapa siklus? 5. Oke, lanjut Pak Mul, 5 siklus. Ya, lanjut dulu ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dipotong, harus 5 siklus ya. Oke. Nanti nggak maksimal, korbannya nggak bangun-bangun. Kalau 5 siklus harus bangun pastinya ya. Itu kira-kira waktunya 2 menit. Oke. Ya, 2. Ya, oke. Lanjut siklus kelima Pak Mul. Nah, ini langsung siklus kelima. Ya, saya diskon ya, diskon 2. Karena nanti waktunya nggak cukup. Ya, ini siklus kelima ya. Nah, oke. Siklus kelima. 30 tetap ya. Teman-teman boleh ngitungnya sambil dikeluarkan suaranya ya. Oke. Dah, habis siklus kelima diapain? Cek nadinya. Jadi supaya tahu teman-teman kerjaan tadi bolak-balik 5 kali ada hasilnya apa enggak. Cek nadinya lagi. Oh, ternyata nadinya belum teraba. Apa lagi? Lagi. Nah, kalau penolongnya 2 bisa gantian bilang dianya. Pada waktu hitungan ke 30 ganti atau change. Jadi udah ngasih kode temennya. Jangan dia main tiup-tiup doang enak. Yang ini pegel ya. Jadi ngasih kode pada saat ngitung misalnya 25, 26, 27, 28, 29 ganti. Nah, berarti udah ngasih kode. Ya, ganti nanti kalau dicek nadinya belum teraba. Oke, kalau ganti tinggal geser. Nah, geser. Ya, Mbak Ami geser ke sini, Mbak Mulai geser ke sini. Jadi nggak usah pindah tempat. Ya, makan waktu. Oke, yang lakukan udah 5 siklus. Ya, tetap 5 siklus. Yang kedua, cek lagi nadinya. Ya, sekarang nadinya udah teraba. Apa yang dilakukan? Kompresinya terus nggak? Cukup? Ya, karena nadinya sudah teraba, berarti jantungnya udah berdenyut. Sekarang yang dicek apa? Kan tadi 5 kali itu cuma 2 aja kan? Genjot, tiup, genjot, tiup, genjot, tiup. Ya, yang genjot udah, yang tiupnya dicek. Caranya? Ya, look, listen, and feel. Lihat, ya, dilihat, melihat dadanya, naik turun apa enggak. Ya, terus dengar, mendengar, ada nggak suara napas? Ya, dekatkan. Terus merasakan, ada nggak hembusan napasnya ke pipinya? Ya, oke. Kalau udah terasa semua, dihitung napasnya berapa semenit, dihitung normalnya. Normalnya orang dewasa napas 12 sampai 20. Kalau diantaranya itu berarti udah bagus ya. Kalau masih kurang, kasih tiupan lagi ya. Namanya rescue breathing pada saat seperti awal ya. Kalau ketemu orang ada nadinya nggak ada napasnya, ini berarti masih kurang nih, kita kasih ya. Berikannya berapa rescue breathing? Berapa? 10 sampai 12 kali per menit. Nah, supaya 1 menit dapat 10 sampai 12 gimana caranya? Kan 1 menit nih, tapi harus kita ngasih dalam jumlah 12. Gimana caranya? 1 menit dijadikan detik. 60 detik dibagi 10 atau 12. Jadi berapa? Setiap 5 atau 6 detik sekali kita tiup. Ya, caranya dihitung. Tiup ya, pompa, tiup. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 tiup gitu ya, dikasih jarak nah, supaya nanti dapat 60 detik jumlahnya segitu. Oke, sudah 2 menit dicek napasnya Pak Mul. Napasnya udah adekuat nih, udah 15 kali per menit. Nah, apa yang dilakukan? Korbannya diapain? Ditinggal atau diapain? Dibaring mantap tuh ya, dibaring mantap. Yang tepatnya miring mantap ya. Seperti meluk apa? Ya, kalau yang sudah punya pasangan meluk pasangannya kalau di rumah tidur gitu ya. Yang belum punya pasangan berarti meluk guling gitu ya. Supaya apa? Biar hangat ya, betul, biar hangat. Ya, supaya jelas minta tolong Mas sini. Saya korbannya sini. Tiduran. Cara miringnya seperti apa? Nanti dicoba. Ini. Kan mau kehangatan kan? Ini mau dipeluk Pak Mul. Ya, apa mau dipeluk Bu Ami? Ya. Sini ceritanya ini korban yang sudah selesai di RJP tiduran. Ya, ini mau cara miring mantap. Posisinya seperti ini. Ya, miringkan ke arah penolong. Ya, korbannya lemes saja, santai ya. Nah, anggap masih. Nah, tangan yang terjauh dari penolong letakkan di pipi sebelahnya. Kaki yang terjauh dari penolong ditekuk. Oke. Tangan yang dekat dengan penolong selipkan di bawah
belakangnya, kemudian pegang bahu, pegang paha, dimiringkan pelan-pelan sampai jatuh ke arah depan. Nah, miring. Nah, oke, kepalanya miringkan, agak mendongak supaya jalan napasnya terjaga. Ya, tangannya yang belakang ditekuk, kakinya dijatuhkan. Ya, oke. Jadi ini depan ngunci, belakang ngunci. Jadi nggak bakalan dia ngebalik sendiri. Nah, ini namanya miring mantap. Kalau dia muntah, bisa keluar. Tujuannya itu. Ya, kalau dia terlentang aja, kalau dia muntah, masuk lagi ke jalan napas. Ya, kira-kira seperti itu rangkaiannya. Sambil menunggu bantuan datang. Misalnya tadi teman-teman sudah ada yang manggil ambulan. Jadi posisikan seperti itu korbannya. Oke? Ya, bisa. Kalau bisa sekarang kita coba. Ayo dua orang di sini. Ya, silakan. 2 orang di sini, 2 orang di situ. Ayo. Ini mumpung di boneka, nanti kalau sama orang jadi nggak kaget. Ayo. Ada kejadian. Ya, ini bisa nanti setetangga, teman, saudaranya tiba-tiba pingsan, ada yang serangan jantung. Karena banyak orang terkena serangan jantung saat ini. Ya, itu salah satu penyakit nomor 1 di Indonesia. Ya. Jadi teman-teman nanti nggak kaget. Oke, ya saya pandu. Ya, di depan teman-teman nih ada orang tergeletak di area parkir, baru keluar dari mobil. Mungkin dia kecapean lewat sini macet, ya, sampai parkiran keluar tiba-tiba pingsan. Ya, ada teman-teman lewat di situ. Apa yang Anda lakukan pertama? Langsung cek nadi. Nafsu amat cek nadi. Hah? Apa dulu? Hah? Apa dulu? Sebelum 3A ada nggak yang bisa dilakukan? Buka baju. Ya, sebelum 3A apa? Ada yang bisa dilakukan nggak? Sebelum 3A? Oh, tadi yang manggil orang. Manggil orang belum, nanti setelah 3A itu. Apa? Ada nggak yang bisa dilakukan sebelum 3A? Belum. Ya. Telepon nanti. Ya. Jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dulu. Doanya yang singkat aja, jangan baca ayat kursi ya, nanti kepanjangan pastinya. Ya, Yasinah nanti keburu mati pastinya ya. Oke ya, sudah berdoa, kemudian 3, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Udah, yuk lanjut. Cek respon pasiennya, yuk, yang kencang. Panggil namanya, ya, Pak, Bu, ya tergantung jenis kelaminnya ya. Oke, ya tidak bereaksi, tidak berespon. Cek tadi. Apa? Sebelum cek tadi? Minta tolong, teriak yang kencang, ya. Tolong, ada korban, ya. Sudah, minta tolong. Lanjut. Bang, lanjut. Ya. Nah, itu termasuk salah satu amankan tadi ya. Ya, cek nadinya. Yuk, nadi apa? Nadi karotis. Karotis. Dari tengah jakun tarik ke arah penolong. Ya, oke. Nah, berapa lama ngecek? 5 sampai 10 detik. Sekalian? Ya, lihat dada, scan breathing, lihat dadanya. Ya, lihat ada nggak peranjakan naik turun. Ya, nadi tidak teraba, napasnya tidak ada. Diapain? Langsung kompresi, ya. Oke, nadinya berhenti, berarti jantungnya berhenti, digenjot. Ayo, di mana posisinya? Laki-laki di mana? Paling gampang? Ya, sejajar, ambil tengah-tengahnya. Kalau wanita, ya, yang wanita yang mana nih? Ini laki semua, Pak. Oh, laki semua ya, kira ada wanitanya ya. Nah, oke. Dah posisinya, ya, tegak lurus, ya. Tangannya nih, sikunya lurus, jangan bengkok. Ya, menekan dengan tenaga dari bahu, oke? Sudah? Posisikan mantap. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Nah, ayo, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nekan dari bawah, Mbak, tenaganya. Ya. Nah, Pak Mul, ini tolong nih, Mbak Ami. Mbak Ami. Mbak Ami. Mbak Ami. Mbak, ini aja, Mbak. Tolong di ini, Mbak. Kurang hentakannya. Ya, keluarkan tenaganya. Jangan dari siku tenaganya, dari bahu. Sikunya ngunci. Nah, ya itu tenaganya masih dari siku. Nah, terus, nah seperti masnya, seperti tadi itu. Nah, gitu ya. Nah, 30 ya. Nah, jadi tenaganya dari bahu, jangan dari. Nah, kalau dari siku nih kayak gosok cucian gini jadinya. Ya, kurang dalam. Oke. Ya, kurang dalam. Oke, terus sampai naik dulu baru digenjot.
2 kali. Ya. Yo, pompa lagi. Iramanya seperti irama disco. Oke, lelah. Baru 30 udah lelah. Oke, sudah 30. Apa selanjutnya? Sebelum dikasih napas? Jangan berhenti. Iya. Buka jalan napasnya, lihat ada sumbatan apa enggak ya. Nah, gitu terus yang ya. Oke. Pompa kayak tadi. Ya, jadi membentuk huruf E dan C ya cara megangnya. 3 jari. Ya, E-nya di dagu, C-nya di alatnya neken. Nah, pompa. Nah, 2 kali. Nah, E-nya ini di dagu, C-nya di atas ya. E si klem. Ya, oke.